Shalom. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Masih ada sukacita. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Natal. Kita mengucap syukur karena belas kasih Allah yang menyelamatkan. Semoga suasana Natal Kristus tetap ada dalam hati kita. Mari kita memasuki ibadah ini dengan penghayatan yang penuh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara dan berkenan memuliakan kehidupan kita. Jemaat, diundang kembali berdiri. Mari kita pujikan judul Jemaat 118 ayat 1 sampai 3. Sungguh mulia. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat berjalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini tema liturgis kita adalah memiliki kehidupan di tengah budaya kematian. Dan pada momen perenungan firman Tuhan nanti, kita akan tema yaitu hidup dalam anugerah Tuhan. Kelahiran Yesus di dunia ini sungguh nyata, dan kita merasakannya di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Memang hidup tidak selalu mudah dan menyenangkan. Terkadang kita pun harus merasakan asam dan pahitnya
sesuatu yang tidak enak di dalam hidup ini. Dalam semua itu kita patut bersyukur karena melalui kelahirannya kita dipulihkan. Kelahirannya di dunia ini merupakan bentuk cinta kasih yang tidak pernah berubah dan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hadirnya Dia, Sang Penyelamat dan Sang Penebus dosa, membawa pemulihan dan penyembuhan serta pengharapan bagi setiap orang yang percaya serta bersandar kepadanya. Itu semua karena kita dicintai. Sebagai wujud cinta kita kepada Allah yang telah memelihara kehidupan kita sampai dengan saat ini, kita angkat satu pujian cinta padanya. Dalam cintanya kepada kita, mari bersama kita renungkan sabda Tuhan Yesus yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang 9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita, tempat ini termasuk, yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh mengaku dosa. Kita sadar bahwa kita lebih sering untuk tidak cinta kepada Tuhan karena lebih mementingkan diri sendiri. Maka mari dengan tulus dan dengan sepenuh hati kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kita pujikan esok dan terlambat. Namun
saat menerima petunjuk hidup baru, umat saya undang untuk bangkit berdiri. Karena belas kasihnya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umatnya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah sabda dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 yang berbunyi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kelahirannya adalah wujud cinta kasih yang tidak terbatas. Maka jangan sia-siakan pengorbanannya bagi kita, tetaplah setia sampai akhir. Kita pujikan PKJ 36, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Yesus Raja Damai. Bacaan firman pada pagi hari ini terdiri dari 3 bacaan. Yang pertama Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan Mazmur Tanggapan 147 ayat 12 sampai dengan 20. Bacaan kedua Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Yang ketiga Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pengampunan dan anugerah dan penyertaan Tuhan pada pagi hari. Tuhan, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami dengar dapat masuk dalam hati kami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan yang akan menjadi Kristi yang akan pimpin renungan ini, kiranya disertai turut dengan kita. Demikian Tuhan, serutan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita pujikan terlebih dahulu KJ 59 bait 1 dan 2, Bersabdalah Tuhan.
21 ayat 7 sampai dengan 14. Sebab inilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel, dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak darah akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang tua. Aku akan mengubah sukacita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 147 ayat 12 sampai 20 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau berbalasan. Tuhan, hai Yerusalem.
Bacaan yang kedua terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan kehendak maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-puji di kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus, umat saya undang untuk tahlil berdiri. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 18 yang berbunyi demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, inilah Dia yang dimaksud ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia
ialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Umat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar dengan semua pada pagi hari ini? Bersuka cita? Puji Tuhan. Saya itu bersuka cita Bapak Ibu, karena pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di awal tahun yang baru, suasana yang baru, semangat yang baru, dan bertepatan pada hari ini adalah minggu kedua kita setelah Natal, di mana kita mengenang akan pernyataan Allah dalam hidup Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di hari Natal kemarin, yang kita peringati bersama-sama. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari keempat kita menapaki tahun 2026. Bagaimana pada hari keempat ini sudah ada yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Paling sederhana mungkin baju baru, jabatan baru, pekerjaan baru, atau bahkan tidak ada yang berubah di dalam menyambut tahun yang baru ini. Semuanya sama seperti tahun kemarin Mas ya. Tapi tidak apa-apa ya, tahun baru tidak berarti semuanya harus baru. Kalau boleh saya menanyakan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, mengapa momen pergantian tahun baru itu kita sebut sebagai tahun baru? Mengapa kita tidak menyebutnya sebagai pergantian tahun saja? Sehingga ucapan yang ada setelah pergantian tahun akan seperti ini. Mengapa kita selama ini menyebut momen itu adalah momen tahun baru? Hanya kalendernya saja kan? Angkanya saja kan yang juga. Amin. Saya berharap itu juga terjadi di dalam diri kita masing-masing. Saya berharap bukan hanya angka saja yang berubah. Saya harap juga bukan hanya kalender saja yang kita balik atau kita ganti, tetapi di tahun ini ada sesuatu yang baru di dalam diri kita. Padahal kita ketahui kalau pergantian tahun ini kita tidak memeriahkannya, itu akan sama seperti hari-hari pada kemarin-kemarin juga. Akan tidak ada nilainya pergantian dari tanggal 31 Desember menuju tanggal 1 Januari kalau kita tidak memeriahkan itu, tidak memperingati itu. Tetapi mengapa momen tahun baru ini menjadi satu momen yang dinantikan oleh seluruh manusia, termasuk kita di tempat ini, di setiap tahunnya, di setiap kita menjalani kehidupan selama 1 tahun, kita akan buru-buru untuk ingin segera menyongsong tahun yang baru. Ada yang tahu kan alasannya kenapa? Apakah tahun sebelumnya yang sudah kita jalani tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah tahun sebelumnya yang sudah kita jalani membuat kita semakin jauh dari tujuan hidup kita? Atau apakah di tahun yang sudah kita jalani membuat kita semakin jauh dari Tuhan kita?
Dimana biasanya di awal tahun kita selalu mendoakan, kita selalu berharap, dan kita selalu mengimani bahwa tahun ini akan berjalan lebih baik dari tahun kemarin. Tapi sering kenyataannya harapan, doa, dan iman itu tidak berjalan mulus, bahkan sama sekali tidak berjalan selama setahun itu. Lalu yang saya tekankan di sini, apa yang membuat kita terus berharap setiap tahunnya? Kita selalu berharap di tahun 2026, di tahun 2029 pun kita akan berharap yang sama. Kita selalu berharap untuk tahun kedepannya menjadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin. Padahal kita tahu setiap tahunnya kadang berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi mengapa kita tidak capek untuk berharap? Mengapa kita tidak lelah untuk terus berdoa? Mengapa kita tidak bosan untuk terus beriman kepada Tuhan? Apa yang membuat kita seperti itu? Kita akan tahu jawabannya di dalam bacaan firman yang telah kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, kemungkinan yang dalam kita menjalani tahun itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal tahun, itu sangat mungkin terjadi di dalam diri kita, baik kita orang percaya ataupun mereka di luar sana yang tidak seiman dengan kita. Semua ini menjadi universal, berlaku bagi kita manusia, apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Kemajuan teknologi membuat kita kadang terlena untuk terus menjaga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi doa kita, dan apa yang menjadi iman kita dalam kita mengawali tahun yang baru. Dunia modern dengan segala kemajuannya seringkali menciptakan apa yang disebut dengan budaya kematian. Budaya kematian apa yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini? Kita akan membedahnya satu persatu. Ada 3 budaya kematian yang Tuhan coba sampaikan melalui pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kematian harapan. Berbagai kemajuan yang ada terkadang membuat kita merasa bahwa perkembangan zaman ini menjadikan kita putus asa, putus harapan. Seperti contoh banyak kasus yang saat ini menjadi sekitar kita, Bapak Ibu, di mana itu sungguh nyata terjadi dan kita melihatnya langsung, kita mengalaminya langsung, yaitu semakin berkurangnya area hijau atau kerusakan hutan di negara kita, di mana telah terjadi peralihan fungsi lahan yang begitu masif, yang akhirnya berdampak bagi masyarakat sekitar. Contoh kasus lain ialah kerahasiaan identitas kita yang seringkali kabar yang beredar bahwa telah terjadi kebocoran data, telah terjadi penjual belian data, sehingga kita tidak lagi memiliki jaminan bahwa data kita itu aman, yang sangat memungkinkan untuk digunakan orang lain untuk melakukan hal yang jahat. Belum lagi untuk kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang kita alami saat ini. Contohnya permasalahan dalam keluarga, permasalahan di dalam percintaan para pemuda dan pemudi, permasalahan dalam pergaulan kita, ataupun permasalahan dalam sakit penyakit yang kita derita. Semuanya itu sungguh kombo yang lengkap untuk membuat kita putus asa.
yang membuat kita kadang mengambil jalan pintas untuk menyudahi keputusasaan kita itu. Seperti contoh yang jangan sampai di tempat ini terjadi, yaitu bunuh diri, pencurian, dan masih banyak lagi kasus-kasus lain di mana menjadi bukti nyata bahwa pada saat ini telah banyak orang-orang yang putus asa. Kita sampai tidak tahu lagi kepada siapa kita bisa berharap. Ternyata hal ini juga terjadi pada bangsa Israel pada saat Yeremia. Dari bacaan pertama kita, Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 14. Konteks penulisan Yeremia 31 ini merupakan bagian dari pesan pastoral tentang pengharapan bagi bangsa Israel, di mana mereka pada saat itu berada dalam kondisi yang putus asa yang mendalam. Mereka telah kehilangan pusat peribadatan pada saat itu. Mereka telah kehilangan tanah perjanjian, dan mereka kehilangan identitas sebagai bangsa yang merdeka. Bahkan pada saat itu umat Israel benar-benar tercerai-berai. Mereka tersebar di penjuru bangsa. Mereka menganggap bahwa Allah telah meninggalkan mereka selamanya. Dan di momen ini, Yeremia mencoba untuk menyampaikan pesan teologis mengenai perjanjian baru untuk memberikan pengharapan kepada umat Israel yang putus asa. Pesan harapan itu diwatakan bagi umat yang setia kepada Allah dan akan menerima pemulihan yang utuh, seperti ayat 12 yang berbunyi, mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, karena anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merangkak. Lihat bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel pada saat itu. Dan penggalan ayat ini memiliki arti, yaitu kebaikan, materi yang melimpah, kemakmuran, dan keindahan. Itu semua akan Tuhan berikan sebagai anugerah kepada kita yang mau setia dan terus berpegang kepada Tuhan. Umat Israel pada saat itu bersuka cita karena semua berkat dan pemberian yang baik yang datangnya dari Tuhan, ternyata bukan dari dewa-dewa atau hal-hal yang mereka selama ini. Hal ini mengatakan bahwa pengharapan dan penurunan itu adalah kebaikan dari Tuhan, bukan usaha kita sebagai manusia, bukan pula dari hal-hal duniawi di sekitar kita, ataupun dari manusia lain. Pemulihan, pengharapan Tuhan berikan kepada kita sebagai suatu anugerah. Dan ini berhubungan dengan budaya kematian yang kedua, yaitu kematian identitas. Perkembangan kita akan kemajuan teknologi yang ada cenderung membuat kita mengapresiasi diri kita atau menilai diri kita hanya berdasarkan like yang kita terima di media sosial, hanya berdasarkan seberapa banyak orang yang berkomentar pada status WA kita, hanya berdasarkan kepada seberapa kaya kita atau seberapa sukses kita dalam pekerjaan. Sehingga kalau kita tidak kaya, kalau kita tidak tenar, kalau kita tidak memiliki pekerjaan yang layak, itu akan membuat kita mengecap diri kita tidak berharga. Itu akan membuat kita merasa kita tidak memiliki nilai di dalam hidup ini. Sehingga akan ada pikiran, siapalah aku? Ternyata aku tidak setenar itu ya. Ternyata aku tidak kaya sehingga aku tidak pantas untuk dipandang.
Aku tidak pantas menilai diriku sama seperti orang lain. Pada waktu itu dalam bacaan kedua kita, Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus tentang pemilihan tidak bersyarat dari Allah yang diberikan kepada kita. Allah memilih umat untuk diselamatkan berdasarkan kehendaknya sendiri, Bapak Ibu, dan berdasarkan kasih karunia-Nya saja, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan iman yang kita amalkan, bukan dari suku apa kita, bukan dari seberapa kaya kita, bukan dari seberapa tenar kita, tetapi di sini Tuhan memilih kita tanpa memandang itu semua, Bapak. Paulus mengingatkan kita diri kita bisa melihat kita sebagai anggota keluarga Allah. Bapak Ibu percaya bahwa kita di tempat ini telah Tuhan pilih untuk menjadi anggota keluarga Allah? Amin. Amin. Saya pun meyakini itu, Bapak Ibu. Jadi anggaplah diri kita ini adalah manusia yang bernilai, yang begitu berarti bagi Tuhan. Dan lakukanlah apa yang sesuai dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak peduli apa yang orang lain dalam kehidupan kita, tidak peduli kita tidak tenang, tidak kaya, kita tidak sukses. Tapi yakinilah bahwa kita dipilih dari awal kita dilahirkan untuk menjadi anggota dari keluarga kerajaan Allah. Ini pun juga Paulus tulis di dalam ayat 4 sampai 5 di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14 tadi, yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu, ini pun juga berhubungan dengan gaya kematian yang ketiga, yaitu kematian spiritual. Di tengah segala informasi, seringkali kita bingung untuk mencari kebenaran, mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Seringkali kita lupa bahwa kita punya sumber dari segala kebenaran, yaitu Al-Bapa, Yesus Kristus. Hidup kita akan terasa kosong dan tanpa makna, Bapak Ibu. Seringkali kita menolak firman Allah. Seringkali kita juga larut di dalam kelamnya dunia, dan pada akhirnya kita mati secara spiritual. Di dalam bacaan Injil tadi, Yohanes mengajak kita untuk menyadari bahwa sejatinya hidup kita adalah hidup dalam anugerah Tuhan yang melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Kehidupan yang dianugerahkan kepada kita sejatinya menjadi sarana bagi kita untuk melihat segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan ini bukan karena kemampuan kita sendiri, melainkan karena Tuhan yang memperkasai semuanya. Dengan demikian kita akan menjalani hidup yang selalu baru oleh firman. Di ayat 18 Yohanes menyatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun Anak Tunggal yang berada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Pernyataan ini mengingatkan bahwa Yesus Kristus bukan sekedar juru bicara, melainkan penjelas ilahi yang sempurna, yang menjadikan Allah yang tidak terlihat menjadi dapat dipahami oleh kita manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari ketiga dari kematian inilah yang membuat kita seringkali menyerah dalam hidup. Namun dari bacaan ini mencoba untuk mengajak kita untuk memilih hidup dalam anugerah Tuhan. Kita akan hidup baru dan memperoleh jawaban untuk setiap harapan yang kita panjatkan di setiap tahunnya,
Karena itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk umatnya yang mau percaya dan terus setia dengan Yesus Kristus Allah Bapa. Jadi mari bertekun dalam iman percaya kepadanya, karena Allah menjanjikan anugerah untuk setiap pengharapan bagi kita di sepanjang kehidupan kita. Kiranya firman ini bisa menjadi penguat bagi kita, menjadi bahan bakar dalam kita menapaki tahun yang baru di awal tahun ini, dan kiranya tahun ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, dan apa yang kita imani. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah sepanjang masa, mari kita bersama mengikatkan dan meneguhkan iman kita kembali. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan mendoakan pokok doa kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk sabda-Mu yang beri kami dengar pagi hari ini. Bapa, melalui firman-Mu tadi, kami kembali diingatkan akan hidup baru dan pengharapan untuk kami yang setia di dalam iman kepada-Mu. Kami menyadari bahwa ini semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, karena Engkau sendiri yang memilih kami untuk menjadi anggota dalam kerajaan. Ajar kami untuk terus mengandalkan-Mu dalam kami menapaki hari-hari ke depan di tahun yang baru. Kami juga berdoa untuk gereja kami tercinta di GKJ Kepanjen. Kami membawa gereja kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi gereja kami, Engkau berkati gereja kami, agar dalam misi pelayanan di dunia ini, khususnya area Kepanjen, Roh Allah boleh ikut andil di dalamnya. Untuk gembala kami, Bapak Pendeta Rudi Kurnianto, para majelis, para anggota komisi, para anggota PPNJ, para pamong, organis, song leader, para ketua kelompok, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan terus pakai kami di dalam mewartakan firman di tengah kami, bergereja dan bermasyarakat. Kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi
keluarga kami apa? Masing-masing jemaat GKJ Kepanjen, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing keluarga. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberi jalan setiap masalah kami, dan kami percaya Engkau memberkati keluarga dan rumah kami. Biarlah rumah tempat kami tinggal boleh menjadi tempat ternyaman bagi kami semua anggota keluarga. Dan biarlah melalui rumah ini boleh menjadi tempat awal kami bertumbuh bersama di dalam iman. Kami membawa putra-putri kami kepada Tuhan pada pagi hari ini yang saat ini masih dalam masa studi, perkuliahan. Kiranya dalam masa-masa belajar ini Engkau berikan roh yang taat, roh yang mau dengar-dengaran, roh yang takut akan Engkau, sehingga masa depannya nanti bisa menjadi masa depan yang cerah dan seturut kehendak. Untuk putri kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan, kami percaya Engkau juga akan menyediakan tempat yang sesuai bagi anak-anak. Biar tempat mereka bekerja nantinya boleh menjadi ladang pelayanan bagi mereka dan terus menjadi tempat untuk bisa memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami bermasyarakat. Untuk putra-putri kami yang saat ini sedang mencari jodoh, mencari pendamping hidup, Tuhan tolong berikan pendamping yang sepadan, yang mampu membawa mereka untuk lebih dekat kepada-Mu. Bila dalam masa-masa penantian ini menjadi masa bagi mereka untuk bisa mematangkan diri serta lebih mengandalkan-Mu dalam mereka menjalani kehidupan. Terkhusus pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan terbaring lemah. Kami percaya jamaah tangan-Mu nyata bagi mereka. Tuhan berkati pada tenaga medis, obat-obatan yang mereka minum, kiranya melalui mereka dan obat-obatan ini bisa menjadi alat Tuhan sendiri, sehingga saudara kami boleh memperoleh kesembuhan dan bersama-sama dengan kami berkumpul kembali. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, Bapa kami, jadilah kehendak-Mu seperti itu. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari berdosa. Karena umat yang terkasih, bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Adapun landasan firman Tuhan pada pagi ini dari Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu jujur menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan perak. Umat terkasih, bersama-sama kita menghadirkan persembahan. Kita akan ujikan NKB 2011 bait yang pertama sampai dengan selesainya kita mempersembahkan. Oh
mempersembahkan, dan biarlah kami senantiasa terpanggil untuk selalu bersyukur dan bersyukur mempersembahkan yang terindah dan yang benar di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, jika banyak hal dalam kami mempersembahkan masih banyak kekurangan dan masih banyak yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu membawa kami untuk selalu bersyukur dan mengampuni segala kesalahan kami. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang mempersembahkan, Tuhan berkati dengan kelimpahan dan kasih. Kami berdoa untuk mengelola persembahan, biarlah boleh mengelola dengan takut akan Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami serahkan persembahan ini dengan rasa syukur, hormat, dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan, kami mempersembahkan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Saya akan membacakan penekanan berita jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama di berita jemaat nomor 5, yaitu berita duka. Telah dipanggil ke rumah Bapak di surga, Bapak Subendro, ayah dari Ibu Rini Soni kelompok Markus, Minggu tanggal 28 Desember 2025 pukul 23.30 WIB, dimakamkan di Dusun Kertorejo, Pengiwen, Senin tanggal 29 Desember 2025. Kemudian yang kedua, telah dipanggil ke rumah Bapak di surga Ibu Saini Utami, Bunda dari Bapak Sunarto kelompok Matius, dimakamkan Selasa 30 Desember 2025 di Tempur Sari, Indonesia. Segenap majelis jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya kekuatan dan penghiburan melingkupi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian untuk berita jemaat selanjutnya nomor 8, hasil seleksi rekrutmen tenaga TU dan Koster Gereja GKJ Kepanjen tahun 2026. 1. Tenaga tata usaha Gereja GKJ Kepanjen adalah Saudari Angelia Gabriel Amanda Putri. Jika ada Mbak Angel disuruh berdiri. Ini Bapak Ibu TU Gereja tahun 2026. Terima kasih. Untuk tenaga koster Gereja GKJ Kepanjen, karena tidak ada yang melamar, tentang Bapak Suhaidi. Kemudian untuk berita selanjutnya, tanggal 11 Januari ada ibadah penutupan masa raya Natal 2026 dalam bentuk ibadah minggu baptisan Yesus di gereja. Kemudian tanggal 6 Januari doa pagi Epifani penutup doa pagi masa raya Natal 2025 pukul 5 pagi di gereja Induk. Mohon kehadiran Bapak Ibu warga jemaat. Kemudian tanggal 11 Januari 2026 ada donor darah di aula gereja pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu warga jemaat yang ingin berpartisipasi, mohon untuk mendaftar di kesaksian. Demikian Bapak Ibu warga jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menerima pemutusan umat saya undang untuk aktif berdiri. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa kelahirannya membawa pemulihan bagi kita. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Kita pujikan kini tiba saatnya.
Langkah hidupmu selalu teguh dalam pimpinan Kristus Sang Raja. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu sepanjang masa. Amin. Pujian Iso ora iso kudu iso. Amin.